Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal P3K. Mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian P3K pada tahun 2022 ini. Baiklah, kita mulai saja dengan pembahasan soal yang pertama. Murid-murid kita saat ini adalah generasi digital native, masih berselancar di internet, mendapatkan pengetahuan bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Apa yang dimaksud generasi digital native? A. Generasi yang tumbuh di era transisi digital. B. Generasi yang tumbuh sebelum perkembangan teknologi digital. C. Generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era digital. D. Generasi yang menemukan teknologi digital. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah C. Generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era digital. Lanjut. Tokoh teori kognitif yang dilahirkan di Swiss pada tanggal 8 Agustus 1896 adalah A. David Ausubel, B. Jerome Brunner, C. Lev Vygotsky, D. Jean Piaget. Maka jawabannya adalah D. Jean Piaget. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Bahwa David Ausubel dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1918, Amerika Serikat. Jerome Brunner lahir pada tanggal 1 Oktober 1915, Amerika Serikat. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Belarus. Sedangkan Jean Piaget adalah lahir pada tanggal 8 Agustus 1896 di Swiss. Maka jawabannya adalah D. Lanjut. Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan pada A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945, dan D. 20 Agustus 1945. Ini jelas ya Bu, Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. 18 Agustus 1945. Undang-Undang Guru dan Dosen adalah A. Nomor 20 Tahun 2003, B. Nomor 43 Tahun 2007, C. Nomor 14 Tahun 2005, dan D. Nomor 74 Tahun 2008. Maka jawabannya adalah C. Nomor 14 Tahun 2005. Nah, nomor 20 Tahun 2003 itu Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan nomor 43 Tahun 2007 adalah Perpustakaan, dan Undang-Undang nomor 74 Tahun 2008 itu adalah tentang guru. Maka tadi jawabannya adalah Bapak Ibu C. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005. Asas trikon yang pengembangannya dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri adalah A. Kontinu, B. Konsentris, C. Konseptual, D. Konvergen. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah konvergen atau D. Lanjut.
Perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 adalah A. Renville, B. Rumroyen, C. Linggarjati, dan D. Meja Bundar. Maka sebagai jawabannya adalah C. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947. Rumroyen pada tanggal 7 Mei 1948. Linggarjati dari tanggal 11 sampai 15 November 1946. Dan D. Meja Bundar tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Maka sebagai jawabannya tadi Bapak Ibu adalah C. 11 sampai 15 November 1946. Kita lanjut. Arti menghamba pada anak dalam Merdeka Mengajar adalah A. Selalu patuh terhadap siswa. B. Melaksanakan yang diperintah oleh murid. C. Mengikuti murid kemanapun berada. Dan D. Memberikan apa yang diinginkan murid sesuai dengan minat dan potensinya. Maka jawabannya adalah D. Tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget usia 2-7 tahun adalah A. Tahap praoperasional, B. Tahap operasional konkret, C. Tahap operasional formal, dan D. Tahap sensori motor. Pembahasannya Bapak Ibu, usia sampai 2 tahun disebut dengan tahap praoperasional. Usia 7-11 tahun adalah tahap operasional konkret. Usia 12 tahun ke atas adalah tahap operasional formal. Dan usia 18-24 bulan adalah tahap sensori motor. Maka sebagai jawabannya adalah A. Yaitu tahap praoperasional. Kita lanjut Bapak Ibu. Perubahan warna kulit pada hewan sesuai dengan lingkungannya sebagai cara untuk melindungi diri dari ancaman musuh adalah A. Marsupial, B. Mimikri, C. Nokturnal, dan D. Mamalia. Nah, marsupial adalah hewan yang berkantong. Mimikri adalah mengubah warna tubuhnya dengan warna sekitar. Nokturnal adalah hewan yang mencari makan pada malam hari. Sedangkan mamalia adalah hewan menyusui. Maka sebagai jawabannya adalah B. Mimikri. Lanjut Bapak Ibu. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode kata lembaga, C. Metode SAS atau struktural analitik sintetik, dan D. Metode cerita. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah D. Ya, lanjut. Karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca adalah A. Narasi, B. Deskripsi, C. Argumentasi, dan D. Eksposisi. Kita lihat jawabannya D. Eksposisi. Pembahasannya Bapak Ibu, bahwa narasi adalah cerita yang dibuat atau ditulis untuk hiburan. Deskripsi adalah teks atau paragraf yang menggambarkan suatu objek. Argumentasi adalah cara penyampaian topik untuk membuktikan kebenaran dari
yang dibicarakan. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Oh ya, Bapak Ibu, untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.